boleh masuk, silakan masuk. Ya, terima kasih. Oke, silakan duduk. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu siapa nih namanya? Kenalkan, nama saya Anindya Syah Putri, biasa dipanggil Anin. Oke, Mbak Anin. Mbak Anin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi dari mana nih? Tadi dari mana nih sebelum kesini? Habis dari kampus langsung ke sini, habis selesai matkul. Oke, habis dari kampus ya. Bagaimana nih bagaimana kegiatan di kampus hari ini? Apakah cukup menyenangkan atau bagaimana? Suasana seperti biasa, hanya ya belajar. Belajar aja ya. Oke. Lalu sebelum itu kan Anin tadi dari kampus kan ke sini. Apakah Anin sudah pernah melakukan konseling individu atau apa? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oh, jadi ini perdana ya Anin ke sini ya. Oke, selamat datang ya Anin. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Sebelum itu Anin udah tahu belum konseling individu itu apa? Belum, baik. Mbak akan jelaskan sedikit ya. Konseling individu itu adalah sebuah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor atau psikolog kepada klien, yaitu contohnya seperti Anin, supaya membantu klien dalam mengatasi permasalahan baik itu permasalahan pribadi, sosial, karir atau masalah belajar. Apakah Anin sudah paham? Oke, jadi Anin udah paham ya. Jadi di sini Anin jangan sungkan, jangan bagaimana, jadi boleh ceritakan semua hal kepada Mbak karena semuanya bersifat rahasia. Jadi Mbak tidak akan mengumbar-ngumbar apapun permasalahan yang Anin sampaikan kepada orang lain, baik itu ke teman Mbak atau baik itu ke konselor yang lain atau siapapun. Jadi Anin tenang saja, semua rahasianya akan terjamin di sini ya. Apakah Anin sudah mengerti? Iya, mengerti. Baik, apakah kita boleh memulai sesi konseling individu kita hari ini pada sore hari ini? Baik, boleh. Sebelum itu, apa nih masalah Anin? Karir. Oh, masalah karir. Oke. Bagaimana karir Anin? Saya merasa bahwa karir saya belum bisa menentukan karir saya untuk kedepannya. Saya mau menjadi apa, saya harus apa, saya akan menjadi seperti apa. Oke. Jadi Anin masih belum tahu ya karir kedepannya bagaimana? Ya. Oke. Jadi kita di sini akan mulai membahas masalah karir Anin dan apa yang ingin Anin capai untuk kedepannya. Kalau boleh tahu harapan Anin sekarang sebelum kita memulai konseling, harapan Anin apa? Saya harap setelah selesai konseling ini saya bisa menentukan karir saya untuk kedepannya. Saya tidak lagi bingung saya tidak lagi bingung untuk menentukan pilihan seperti apa untuk saya kedepannya. Saya jadi tahu bahwa saya bisa menentukan karir untuk masa depan saya. Oke, jadi itu harapan Anin ya. Semoga Mbak juga berharap semoga setelah konseling kita selesai Anin dapat lebih cerah pikirannya, dapat lebih bisa menentukan apa yang ingin Anin pilih dalam karir Anin. Oke, kita langsung masuk dalam sesi konseling individu ya Anin. Oke. Apakah Anin sudah mengerti? Ya. Oke. Boleh sekarang Anin menyampaikan masalahnya apa kepada Mbak? Saya bingung mau membahas tentang karir untuk masa depan. Ya. Jadi saya sudah memasuki semester 4 nih, udah bentar lagi udah mau PPL, udah mau menghadapi KKN dan seterusnya. Saya masih bingung karena menurut saya masih stuck, tidak ada kemajuan untuk kedepannya. Bahkan semakin lama kita kan akan semakin dewasa. Dan saya masih belum bisa merasakan untuk kedepannya saya ingin menjadi apa, karir saya akan bagaimana. Yang saya pikirkan sekarang apakah saya akan sukses untuk di masa depan, seperti itu. Oke. Sebelum itu apakah Anin sudah pernah mencoba untuk menanyakan bagaimana kedepannya kepada kedua orang tua atau bagaimana?
kedua orang tua saya membebaskan saya untuk menentukan bagaimana pilihan untuk kedepannya, tergantung bagaimana saya nanti kedepannya mau memilih jalan yang seperti apa. Oke, jadi orang tua Anin membebaskan ya dalam memilihkan karir Ya. seperti apa Anin ke depannya. Tapi yang Anin sekarang masih rasakan itu bingung mau jalurnya mau kemana. Iya. Oke, Anin sekarang kuliahnya sudah semester 4 ya? Iya. Di jurusan apa kalau boleh tahu? Ekonomi. Oke, jurusan ekonomi, berarti ekonomi itu lebih ke arah sosial berarti ya? Tahu itu. Oke, berarti Anin di ekonomi ya. Iya. Terus bagaimana nih kegiatan kuliah Anin? Apakah sudah cukup lancar atau gimana? Dalam perkuliahan saya cukup lancar juga, saya juga bisa memahami mata kuliah yang sudah dijelaskan. Hanya saja yang membingungkan, karena saya baru memasuki mulai mempelajari tentang hal ekonomi, karena sebelumnya di SMA saya mengambil jurusan lain, dan saat kuliah saya tiba-tiba memilih jurusan ekonomi ini. Jadi untuk beberapa mata kuliah menurut saya masih sangat bingung untuk saya pelajari, dan itu membuat saya berpikir bahwa itu akan mempengaruhi karir saya untuk kedepannya. Di SMA kemarin Anin mengambil jurusan apa? IPA. IPA. Pengetahuan alam. Iya, IPA. Lalu ternyata nggak disangka-sangka waktu kuliah lagi ngambil ekonomi ya. Iya. Oke. Jadi karena di sini Anin masih bingung dengan karir kedepannya seperti apa, lalu Anin juga nggak tahu kedepannya mau bagaimana. Anin belum siap memutuskan apa-apa di semester ini. Tapi Anin sudah ada rencana kah kedepannya? Belum ada rencana. Berarti Iya, mau masih. ngikutin alur aja ya kedepannya. Iya. Makanya saya bingung, kalau ngikutin alur aja berarti saya nggak ada kemajuan, karena saya mengikuti alur yang yang akan diperbuat. Jadi tidak ada kemajuan sama sekali. Saya ingin mencoba sesuatu yang membuat saya berpikir bahwa karir saya ke depan pasti akan sangat menyenangkan, tidak stuck hanya di situ-situ saja, seperti itu. Oke. Jadi sebelumnya apakah Anin sudah pernah mencoba melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ekonomi sebelumnya? Kayak mencoba ikutin kegiatan apa yang tidak? Enggak, berarti Anin enggak ada kegiatan apa-apa selain kuliah dan pulang ya? Iya. Oke. Jadi faktor yang Anin alami ini masih stuck di sini saja, tidak tahu arah kemana. Sebelumnya tanggapan orang tua Anin bagaimana? Tidak ada masalah karena saya Asal saya bisa menyelesaikan studi saya dengan cepat, maka orang tua saya tidak mempermasalahkan apakah saya harus wajib mengikuti kegiatan, apakah saya harus wajib ikut organisasi yang ada di kampus. Tidak ada masalah selagi menurut mereka saya mampu dan saya senang menjalankannya. Oke, jadi berarti Anin masih masih orang tua masih membebaskan semua pilihan. Yang penting kuliahnya cepat selesai. Ya. Oke, lalu Anin ini IPK-nya bagaimana? Apakah cukup bagus atau bagaimana? Menurut saya cukup bagus dan menurut saya cukup memuaskan. Alhamdulillah ya. Terus lalu kapan Anin mulai merasa stuck untuk bingung untuk melakukan apa-apa? Baru-baru ini. Jadi Ya, kita saya bingung untuk melakukan kegiatan apa. Setiap malam misalnya kepikiran untuk saya nanti kedepannya gimana ya, bakal jadi apa ya, apakah bisa membuat orang tua bangga, apakah karir saya akan maju ke depannya, atau saya belum menjadi apa-apa seperti itu. Oke. Harapan Anin setelah konseling ini bagaimana? Saya bisa dapat memutuskan jalan saya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Saya mau memastikan bahwa karir saya yang ke depan adalah karir yang saya minati, yang saya sukai, seperti itu. Oke. Anin sebenarnya kalau nggak masuk ekonomi, ini Anin mau jurusan apa? Nggak tahu juga. Anin masih bingung. Iya. Jadi yang kepikiran cuma ekonomi. Iya. Atau kuliahnya kemarin bagaimana pendaftarannya? Cuma mendapatkan pilihan di universitas itu, jadi saya mencoba mengambil
jurusan yang menurut saya bisa untuk mudah untuk karir yang akan datang. Maka dari itu Anin mengambil ekonomi ya, karena ekonomi mudah. Oke. Jadi karena itu Mbak di sini akan mulai mencari penyebab masalahnya apa ya. Penyebab masalah Anin yang pertama, Anin ini selalu overthinking kalau tiap malam ya kan. Anin selalu mikir bagaimana ke depannya, bagaimana ininya, kalau kita nggak sukses bagaimana, apalagi udah semester 4 kan. Nah coba untuk lebih tidak overthinking dengan kayak coba bikin kegiatan yang menurut Anin seru. Anin suka nggak kegiatan di luar? Kayak ngumpul-ngumpul sama teman. Anin nggak terlalu suka. Lalu Anin sukanya apa? Pulang ke rumah, istirahat, tidur, ngelakuin hal yang saya suka seperti menonton film sesekali, seperti itu. Oke, jadi Anin lebih suka kegiatan di rumah daripada di luar rumah. Apakah Anin sudah pernah mencoba melakukan kegiatan di rumah dengan apa seperti menjadi seorang penulis? Anin, apakah Anin suka menulis? Oke, Anin Nggak terlalu suka menulis. coba, tapi waktu coba nulis saya capek jadi nggak lanjut. Oh, Anin udah capek ya. Oke, baik. Baik, akan Mbak simpulkan ya yang tadi kita bicarakan. Yang Anin rasakan sekarang, Anin masih bingung dengan kegiatan kedepannya apa. Lalu Anin juga nggak tahu bagaimana karir Anin kedepannya. Lalu kegiatan yang Anin lakukan sekarang cuma pulang tidur kampus gitu. Apakah Anin sudah pernah mencoba untuk kayak aku capek, mau carilah kegiatan apa yang ada atau gimana? Enggak pernah. Saya udah capek orangnya. Anin udah saya nggak akan udah capek, saya nggak akan melanjutin pekerjaan yang misalnya saya sudah merencanakan saya akan mengerjakan sesuatu pada hari itu. Tapi setelah pulang kampus saya merasakan bahwa saya capek karena kegiatan yang ada di kampus, walaupun hanya belajar, saya capek, saya tidak akan melanjutkannya karena menurut saya itu nanti akan menambah membuat mood saya berantakan karena mengerjakan ini, padahal saya butuh istirahat. Jadi menurut saya hanya akan mendengarkan pikiran saya. Kalau saya butuh istirahat, saya harus istirahat. Kalau saya tidak capek, saya akan melanjutkan pekerjaan tersebut. Oke, jadi Anin ini ya, sebelumnya kan orang tua Anin tidak ada hal-hal yang membebankan Anin kan, seperti kayak Anin mau apa silahkan, Anin mau bagaimana silahkan, masih seperti itu sampai sekarang. Apakah Anin pernah kayak merasa terbebani nggak sama yang kan misalnya orang tua Anin selalu ngebebasin Anin untuk hal apapun kan? Apakah Anin pernah merasa terbebani dengan hal tersebut? Tidak. Oh tidak, jadi Anin suka-suka aja. Oh ya. Lalu apakah Anin sudah mulai, apakah kayak orang tua Anin sudah pernah bilang kayak coba ikutin ini, coba ikutin itu? Enggak ada. Oh yang Tergantung kayaknya aja. Kalau saya mau ikutin, orang tua izinin, saya akan ikutin. Kalau saya nggak mau, kalau orang tua saya yang nyuruh, saya nggak mau ikutin, saya tetap nggak akan ikutin. Oke. Jadi kita akan mulai mendiskusikan karir Anin ya ke depannya bagaimana. Apakah Anin suka melakukan hal-hal, apakah Anin pernah berpikir untuk membuka sebuah usaha dalam pikiran Anin? Pernah. Sudah pernah mencoba. Apakah sudah pernah mencobanya? Waktu SMA pernah jualan dari all shop gitu. Saya beli, terus ada kayak sistem pre-order, teman-teman yang mau memesan nanti saya akan pesankan langsung. Oke, berarti Anin sudah pernah mencoba ya membuka usaha. Apakah masih berlanjut sampai sekarang? Enggak. Kenapa kalau boleh tahu? Capek. Oh capek lagi. Oh jadi iya, Anin ini orangnya udah capek ya. Ya. Oke. Itu lalu apakah juga setelah melakukan outshop kan tadi sudah pernah membuka outshop, setelah itu apa ada lagi kegiatan yang apa pekerjaan yang Anin inginkan? Enggak.
ada, jadi cuman sekedar mencoba buka all shop. Kalau sekarang apakah Anin masih mau mencoba buka all shop? Enggak, berarti Anin setelah selesai kuliah ini benar-benar mau cari pekerjaan yang sesuai ya. Iya. Apakah Anin sudah pernah melakukan tes untuk mengikuti tes apa karir yang cocok dengan Anin? Belum pernah. Oke, setelah ini kita coba melakukan tesnya ya. Ada tes yang bernama lalu tujuan atau keinginan dan harapan Anin ke depannya itu bagaimana? Saya bisa mengasah diri saya, bisa membantu diri saya untuk maju ke depannya, tidak stuck di sana, tidak malas lagi dalam melakukan suatu kegiatan. Saya sudah bisa menentukan karir saya ke depannya seperti apa dan bagaimana saya akan menjadi orang di masa depan. Oke. Lalu apa saja yang sudah Anin lakukan sekarang? Kan Anin untuk kedepannya itu tadi harapan Anin. Yang Anin lakukan sampai sekarang, sudah ada yang Anin lakukan sampai sekarang? Belum ada sama sekali. Jadi Anin masih belum mau mencoba ya untuk melakukan apa aja, belum bisa mencoba. Berarti baru sekedar harapan saja yang tadi ya. Mencoba untuk melakukan apa yang Anin suka itu coba belajar. Menurut Anin lebih suka ke arah mana? Atau Anin lebih mau kerja sesuai dengan target yang Anin inginkan? Apakah Anin punya target yang diinginkan? Punya pekerjaan yang Anin impikan sampai sekarang? Punya pekerjaan punya pekerjaan tetap dengan lingkungan yang baik, mendapatkan dengan yang baik, punya pekerjaan tetap dengan lingkungan yang baik saja. Baik, Anin berarti ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap, lingkungan yang baik, dan semuanya sesuai dengan keinginan Anin ya. Lalu apakah Anin mau mencoba untuk melakukan tes CPNS? Ya, kalau bisa iya. Oke, tes CPNS ini kan biasanya diadakan kan untuk coba nanti melakukan tes CPNS, atau setelah selesai kuliah mau misalnya jadi dosen, itu boleh kan? Bisa kan mendaftar jadi dosen sambil menunggu pekerjaan yang Anin inginkan. Anin apakah ingin menjadi dosen? Oke, mau ya? Ya berarti coba dulu melakukan tes CPNS, lalu kalau masih juga belum dapat, lanjut lagi kuliahnya, selesaikan dulu, lalu setelah itu baru lanjut lagi untuk kuliah S2-nya supaya bisa lebih baik lagi. Untuk nasihatnya sendiri, Mbak harap sih kedepannya Anin bisa dapat pekerjaan yang Anin impikan, lalu Anin coba untuk coba Anin untuk lebih membuka diri kepada kedua orang tuanya, terus saling bilang kepada kedua orangnya, ayah aku mau coba ini, mau coba itu. Sekarang kan Anin kan di masa awal dewasa ya, di masa 20 tahunan, jadi masih merasa ingin mencoba banyak hal. Maka dari itu untuk Anin jangan stuck cuman di rumah atau di mana, coba untuk lebih berbaur ke depannya, coba untuk cari apa ya yang aku mau, coba dibikin list-listnya, mulai dari aku mau jadi ini, aku mau jadi itu, jadi bisa dicoba untuk dilakukan supaya, atau misalnya ada tes CPNS, Anin boleh untuk ikuti, mencoba. Jadi intinya lebih banyak mencoba berbagai hal biar Anin tahu kedepannya bagaimana karir Anin. Bagaimana nih? Bagaimana konseling kita hari ini? Apakah Anin sudah merasa lebih baik? Udah, kalau ada lagi ceritakan itu masa depan tentang karir. Iya. Apakah
kesimpulan dari konseling kita hari ini bagaimana, Anin? Saya harus bisa lebih membuka diri saya ke depannya, mencoba banyak hal, tidak hanya stuck pada kegiatan sehari-hari seperti pulang pergi kampus, tapi coba mengikuti banyak hal seperti kegiatan yang ada di dalam kampus dan di luar kampus. Oke, lalu bagaimana nih, kapan lagi ingin melakukan kegiatan konseling kita? Insya Allah nanti. Oke, insya Allah nanti ya, pasti kita akan mengulang konseling 2-3 kali lagi supaya Mbak juga tahu kedepannya Anin bagaimana. Misalnya 2-3 kali lagi kita akan melakukan konseling ya, Anin. Lalu hal apa yang akan Anin lakukan setelah selesai konseling hari ini? Mencoba mencari kegiatan yang lebih banyak lagi untuk menambah wawasan dan juga hal yang lainnya, seperti mencoba kegiatan di luar kampus dan juga hal yang ada di kampus, mengeksplor semua. Oke, jadi Anin akan mencoba berbagai hal ya. Setelah kegiatan konseling ini, apa yang Anin rasakan? Lebih lega karena sudah bisa menceritakan permasalahan saya, walaupun permasalahan yang dibahas hanya masalah karir, tapi menurut saya konseling ini sangat membantu saya yang sedang bingung untuk karir saya ke depannya. Sudah merasa lebih baik ya, Anin? Ya. Oke, lalu bagaimana pemahaman Anin setelah kita melakukan kegiatan konseling ini? Apa yang Anin dapatkan setelah melakukan kegiatan konseling ini? Untuk lebih terbuka lagi dan mengeksplor banyak hal, karena masih banyak kegiatan yang harus saya ikuti untuk kedepannya, untuk menambah masa karir saya ke depannya. Oke, jadi Anin lebih ingin mengeksplor banyak hal ya, baik itu segalanya. Pemahaman yang Anin dapatkan hari ini sudah cukup banyak yang pelajaran yang Anin dapatkan. Terus kedepannya Anin lebih harus terbuka lagi kepada kedua orang tua, dan orang tua juga coba kalian berunding lagi apa yang akan Anin lakukan kedepannya. Apakah masih ada permasalahan yang ingin Anin sampaikan, atau yang masih belum lega juga, boleh ceritakan lagi sekarang, masih bisa. Suasana kampus Ya, bahkan suasana kampus beberapa kali membuat saya nggak nyaman. Menurut saya mungkin karena siklus kampus yang menurut saya sudah berubah beberapa ini, dikarenakan siklus pertemanan saya. Jadi itu yang menyebabkan saya untuk malas lagi saat setelah mata kuliah selesai untuk berada di dalam area kampus. Sebelumnya suasana kampus bagaimana? Untuk sebelumnya menyenangkan, karena saya masih dalam tahap menyukai suasana kampus, tapi seiring ada beberapa berjalannya waktu, ada beberapa problem yang menyebabkan saya sudah tidak menyukai suasana kampus lagi. Jadi saya ingin cepat-cepat mengakhiri kegiatan seperti itu. Waktu saya sudah pulang. Apakah Anin membenci kegiatan suasana kampus sekarang? Iya. Tapi untuk sekarang jangan terlalu membenci ya suasana kampus, karena bagaimanapun kampus, suasananya kampus emang terasa berbeda. Apalagi kan kata Anin tadi, setelah selesai pertemanannya suasananya berubah kan. Tapi waktu pertemanan Anin dengan teman-teman Anin yang lain lebih terasa menyenangkan karena awal-awal kan. Sekarang lebih enggak. Lalu apa yang menyebabkan Anin ingin cepat-cepat menyelesaikan kelas? Kan tadi kata Anin ingin lebih cepat menyelesaikan setelah menyelesaikan kuliah kan. Setelah selesai kelas Anin mau cepat-cepat pulang ke rumah. Capek aja sama hal ini, suasana kampus. Jadi saya
Anin kedepannya juga, harapan Anin kedepannya ingin cepat menyelesaikan kuliah, lalu bisa mendapatkan pekerjaan yang Anin inginkan, biar tidak terlalu melupakan suasana, agar bisa melupakan suasana kampus yang tidak enak lagi ya. Jadi semoga kedepannya Anin bisa semoga kedepannya karir Anin semakin besar, semoga Anin bisa mendapatkan pekerjaan yang Anin inginkan, semoga juga apa yang Anin inginkan atau yang ingin Anin capai dapat tercapai dengan baik, dan semoga Anin selalu bahagia ya. Apalagi kan sekarang Anin lebih banyak mengeksplor diri ke teman-teman Anin kan, bukan itu deh. Oh iya. Nah, jadi kayak coba Anin lebih mendalami perasaan suasana tentang kampus, jangan karena nggak ada pertemanan lagi kayak merasa nggak enaknya, coba lebih untuk membuka hati, untuk lebih tabah, untuk lebih santai, karena semua hal yang ada di kampus bisa dinikmati. Udah pernah coba untuk pergi ke perpustakaan sendirian untuk lebih menenangkan hati? Belum pernah coba, tapi sering ke perpustakaan. Ya, coba untuk ke perpustakaan, lihat-lihat keadaan di sana, untuk lebih menyendiri lagi, untuk lebih menenangkan hati di perpustakaan atau di bawah pohon. Itu lebih enak kan? Oke, baik, itu saja untuk konseling kita hari ini. Kedepannya semoga Anin lebih baik lagi, lebih bahagia, dan semoga Anin lebih bahagia, lebih sehat, dan keluarga Anin juga sehat ya. Kita akan ketemu lagi beberapa kali lagi untuk menyelesaikan tahap konseling individu, dan diharapkan untuk Anin juga untuk sering-sering ya bertanya sama Mbak, boleh untuk melakukan kegiatan konseling individu, atau kita mau ganti jadwal juga boleh, silahkan WA Mbak semuanya. Oke, terima kasih banyak Anin sudah melakukan kegiatan konseling ini. Semoga konseling kita hari ini bisa dapat konseling kita hari ini dapat membantu Anin dan dapat merubah pikiran Anin, pokoknya semoga Anin lebih baik lah ke depannya. Oke. Terima kasih banyak Anin sekali lagi. Ya, semoga Anin bahagia selalu ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Aduh. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie.